Shalom, Shalom. Puji Tuhan, sukacita melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini hari yang indah buat kita umat Tuhan. Boleh datang ke rumah Tuhan, suatu kebahagiaan, suatu ucapan syukur kita. Dan hari ini kita beribadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kembali mengingatkan kita betapa panjang, lebar, tinggi dan dalam kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dia sudah menyatakan kasih-Nya. Dia mati bagi kita. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Bapak. Rancanganmu indah bagiku.
bagi kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau beri hidup-Mu bagi kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi kami orang berdosa ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami menjadi ciptaan baru oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau mati bagi kami Tuhan. Yang terbaik Engkau berikan kepada kami. Sebab itu Tuhan, patutlah kami meninggikan Engkau. Patutlah kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Patutlah kami Tuhan mendekatkan diri dan bersorak-sorai bagi Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus memimpin ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai selesainya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan boleh memberkati kami semua. Kami pulang ada sukacita, ada kekuatan iman yang Tuhan tambahkan kepada kami. Kami akan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 katakan, padahal Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Percaya kalau Tuhan berkuasa? Amin. Percaya puji-pujian ada kuasa Tuhan? Haleluya. Ada kuasa dalam pujian. Tuhan Allah kita bertahta. Oh, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian
dalam pujian, yang sanggup mampukan kekuatan nyawaku. Ada kuasa dalam pujian, hadirkan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup mampukan kekuatan nyawaku. Yang sanggup mampukan kekuatan nyawaku. Haleluya. Yang sanggup mampukan kekuatan nyawaku. Haleluya. Kami bersorak-sorak bagi Engkau ya Tuhan. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Namanya Tuhan, Tuhanku, menara yang kota benteng perlindunganku, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, terima kasih Bapak. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, haleluya. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Kita katakan Engkau yang termulia. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasuk perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, ada kuasa
kuasa di dalam nama-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, hosana bagi-Mu di tempat yang amat tinggi. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar. Terima kasih Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan itu. Kuasa-Mu terlebih besar. Ku terlebih besar. Haleluya. Kau dahsyat bagi kami Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia bersama kami Tuhan. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Percaya kepada Engkau Bapa. Kami percaya kepadamu. Sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Kuasa-Mu terlebih besar. Kamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji,
ikan hidup. Hanya Kau Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu menolong hidupku. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Berikan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat. Hidupku Kuasa-Mu terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu. Berikan terlambat janji-Mu ya Tuhan. Berikan hidup. Tak pernah terlambat. Berikan hidupku. Tuhan, terima kasih untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala persoalan masalah apapun yang sedang kami hadapi, sebab Engkau Allah yang bertahta di atas segala pujian. Ketika kami memuji memuliakan Engkau, kami tahu Tuhan, segala perkara terjadi dan mujizat terjadi. Kuasa-Mu dinyatakan di antara kami. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Kami siap mendengar dibentuk sesuai firman-Mu. Beri kami masing-masing yang hadir pagi ini, juga sebentar petang yang mendengarkan ibadah online, untuk Tuhan diubahkan menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, senang sekali kembali saya bisa bersama Bapak Ibu sekalian untuk beribadah bersama di pagi hari ini. Dan tema kita, subtema yang akan saya bagikan pagi hari ini adalah Why Humans Complain. Ya. Mengapa manusia mengeluh? Mungkin bisa dikecilkan sedikit bebas. Mengapa manusia mengeluh? Hari-hari ini siapa orangnya yang tidak mengeluh? Ya, tidak peduli dia orang yang berpangkat tinggi, punya jabatan tinggi, orang kaya yang punya kegiatan bisnis di mana-mana, bahkan yang punya deposito ratusan bahkan miliar. Hampir semua mengeluh.
hari-hari ini. Mengapa? Karena memang dunia dalam keadaan krisis. Hari-hari ini dunia dalam keadaan krisis. Bukan Indonesia, tapi seluruh dunia hari-hari ini menghadapi krisis. Saya pernah lihat di YouTube di sebuah daerah di Afrika, kalau nggak salah di Afrika Selatan, itu anak-anak sampai makan tanah loh. Tanah liat itu loh, lempung dimakan karena enggak ada makanan. Kalau mereka enggak makan tanah, lambungnya mungkin akan bereaksi dan itu akan membuat kematian yang besar. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Menjelang kedatangan Tuhan, hari-hari yang sukar. Kita masih beruntung. Siapa hari ini yang makannya 3 kali? Halo? Saya sekali tok, Pak. Kalau malam itu jangan makan. Lewat jam 7, jam 8, wah malah kia-kia makan-makan. Itu menumpuk masalah loh bagi kesehatan kita. Kalau sudah jam 7 ke atas ya sudahlah, secukupnya. Tapi orang yang punya duit lupa diri, makan sebanyak-banyaknya. Itu berbahaya bagi kesehatan kita. Belum lama tadi pagi saya bangun, buka HP, saya lihat di grup Nias, Pak Pri posting, orang baru mengucapkan terima kasih doa untuk mamahnya, tiba-tiba ambruk, meninggal. Jadi pola hidup sehat itu penting. Nah, subtema kali ini adalah why humans complain. Mengapa manusia mengeluh? Duit Pak, duit. Nggak mesti. Coba tolong dipelankan sedikit Kevas. Feedback ya, feedback. Jadi kita perlu apa? Mengeluh itu tidak mesti duit. Bisa sakit, bisa apapun. Tapi pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan subtema kita. Mengapa manusia mengeluh? Bacaannya terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 3. Dan saya akan ajak Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang saya kasihi, untuk merenungkan kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39. Dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-39, Yeremia lewat kitab Ratapan dia menuliskan mengapa orang hidup mengeluh. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Dalam terjemahan baru, terjemahan Alkitab terkini TP2, ditulis mengapa orang hidup mengeluh. Setiap orang mengeluh atas akibat dosanya. Itu yang ngomong adalah Yeremia lewat kitab Ratapan. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-hari tidak banyak orang yang mengeluh tentang dosanya. Jujur. Apalagi sudah hidup dalam dosa. Sulit. Kalau orang yang menyadari, dia akan mengeluh. Seperti Ratapan ini.
Mengapa orang yang hidup mengeluh? Setiap orang mengeluh atas akibat dosanya. Tidak banyak orang yang mengeluh akibat dosanya. Berjalan aja enak-enak, yang dosa tetap dosa. Tidak merasa, wah aku ini lagi tidak benar ini. Jalan aja, seperti tidak ada apa-apa. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ada 3 hal mengapa manusia mengeluh karena dosanya. Yang pertama saya melihat dosa itu membuat kita itu ketakutan. Coba tolong Pak Harto baca Kejadian 3 ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya. Ketakutan pertama kali muncul dalam kehidupan manusia yang pertama karena dia berbuat dosa. Jadi dosa menjadikan manusia hidupnya penuh ketakutan. Hari-hari ini siapa orangnya yang tidak takut? Kalau besok pagi aku masih bekerja, itu bagus. Kelihatannya perusahaan kok makin melorot, jangan-jangan besok aku di PHK, dipanggil untuk di PHK. Ketakutan muncul yang pertama kali akibat dosa. Kemudian yang kedua, dosa menyebabkan Allah tidak mendengar doa-doa kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tolong Pak Harto baca. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Ini yang ngomong bukan saya loh. Alkitab mengatakan dosa menyebabkan Allah tidak mendengar doa-doa kita. Jangan sombong. Nah tak pikir-pikir aku ya sampai kurang apa. Di hadapan Allah itu kita itu orang yang berdosa. Dan dosa menyebabkan Allah tidak mendengar doa-doa kita. Jadi bukan salah kita. Berkat itu ada di atas kepala orang yang benar. Jikalau hidupmu benar, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, kata Daud. Tetapi belum pernah aku melihat orang benar itu meminta-minta roti. Atau anaknya meminta-minta roti. Ya, belum pernah. Jadi kalau hidupmu benar, saya pastikan engkau akan hidup berkecukupan. Ini janji Tuhan. Tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Jadi kita harus menyadari kita ini yang tidak benar. Dan yang ketiga, mestinya banyak, tapi yang saya angkat 3 hal tentang dosa. Upah dosa itu maut, kematian dan hukuman kekal. Tolong Pak Harto baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah
ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Upah dosa itu maut. Maut. Kematian kekal. Kalau kita menyadari, kita akan mengeluh seperti ratapan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah orang yang hidup mengeluh akibat dosanya. Tapi kita tidak merasa yang berbuat dosa, yang nyeleweng, yang hidupnya seenaknya sendiri, wis ora Tuhan-Tuhanan, kok rasanya enak-enak aja. Mengerikan. Sekali waktu ketika hari itu tiba, mengerikan. Ya. Teman dari adik saya, aku kios berteriak-teriak Dep, kayak Bartimeus yang buta. Tuhan endi, kok aku tetap buta? Bapak Ibu, jangan komplain. Why humans complain? Jangan mengeluh. Biarlah setiap orang mengeluh karena dosanya. Perbaiki dulu hidupmu. Saya pastikan ada perubahan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Yang kedua, ya, Yesus itu menyelamatkan kita. Karena kasih karunia Yesus telah menyelamatkan kita. Ya. Coba tolong Pak Arto baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Banyak orang memegahkan diri. Nah, tak pikir-pikir Pak usia aku kiyo sampai kurangku apa? Ya saya tidak bisa jawab toh kalau ditanya kurangnya. Yang tahu ya Anda. Kurangnya apa? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah sesuatu yang perlu kita renungkan, kita introspeksi diri kita. Kita ini sejauh mana mengikut Tuhan. Keselamatan karena kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tapi janganlah menganggap kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ora apa-apa wis diselametke kok. Kan free will, ada kehendak bebas. Ya. Ini perlu kita merenungkan. Efesus 2 ayat 8 dan 9 jelas mengatakan hanya karena kasih karunia. Tetapi jangan menganggap kasih karunia itu segalanya untuk berbuat dosa. Karena kita sudah diselamatkan, mari kita berbuat baik. Supaya Bapakmu yang di surga dipermuliakan di dalam hidupmu. Ini yang tidak gampang. Tidak gampang. Belum lama saya mendengar ada hamba Tuhan yang mundur dari sebuah gereja besar. Bayangin, coba. Tidak kuat. Karena itu, dukung dalam doa para hamba-hamba Tuhan. Jangan malah dipaido. Kok done hamba Tuhan? Kok uripe kaya ngono? Sesama hamba Tuhan mestinya mendoakan, bukan malah bersyukur. Rasakno kowe. Saiki. Aduh.
Bapak Ibu, mari kita pagi ini merenungkan firman Tuhan, mengapa manusia hidup mengeluh. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kasih karunia Yesus itu menyelamatkan kita? Ya, bagaimana kasih karunia Yesus itu menyelamatkan kita? Ini penting. Jadi kalau kita ngerti bagaimana pengorbanan Yesus menyelamatkan kita, maka kita akan selalu bersyukur, tidak mengeluh. Kurang kuopo, wis rak Tuhan-Tuhanan, akhirnya mundur dari Tuhan. Yang pertama saya melihat, ya, bagaimana kasih karunia itu menyelamatkan kita. Kita berlindung dalam naungan yang maha tinggi. Mazmur 91 ayat 1, coba Parto baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Kata duduk dalam ayat ini mempunyai arti menyerahkan diri pada perlindungan Tuhan. Tidak mengandalkan kehebatan kita, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan kekayaan kita. Ya, kita kenal ada kata kedudukan, artinya apa? Pusat aktivitasnya itu hanya pada Tuhan saja. Jangan ngomong loh, Pak saya ini tidak mau jadi pendeta kayak Pak Hosea loh. Itu kan Pak Hosea, Pak Harto, rohaniawan itu. Kalau saya ini kan saya tidak mau jadi pendeta. Siapapun orangnya yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan itu bisa Allah bekerja kalau kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 berkata apa? Coba tolong Pak Arto baca. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Iya. Ini bukan ditujukan pendeta. Saya tidak melihat di sini. Karena itu kalau kamu itu pendeta, dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas. Tidak. Ayatnya berkata, karena itu kalau kamu, saudara dan saya, dibangkitkan, ditebus, diselamatkan oleh darah Yesus. Ya. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mazmur pasal 1 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini bukan mau jadi pendeta loh. Sekali lagi, bukan mau jadi pendeta. Tapi setiap orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dia akan tumbuh subur. Dan seperti pohon yang ditaruh di pinggiran air yang berbuah pada musimnya. Di usianya yang sudah lanjut dia tetap berbuah. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat, kita jangan sekali-kali memikirkan perkara yang di bumi. Yang kedua,
percaya Allah. Kamu percaya? Percaya Pak. 100% percaya Pak. Mazmur 91 ayat 2, coba tolong Pak Arto baca. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya. Loh, saya mengatakan bukan kita tidak perlu ke dokter ya. Waktu saya operasi mata, saya juga ke dokter. Saya bukan orang yang fanatik buta. Tuhan bisa memakai lewat dokter-dokter. Tapi nomor satu percayanya sahabat sama Tuhan. Lawang dokternya ternyata ya bisa salah sampai terjadi masalah, hampir-hampir saya buta. Dan ketika saya terus berdoa minta sama Tuhan, mujizat terjadi, itu kan karena Tuhan. Jadi nomor satunya itu Tuhan. Dokter itu alat. Dokter pasti kalau mau ngoperasi orang berkata doa ya Pak. Saya dulu jadi suruh doa. Berdoa dulu ya Pak. Tapi doa juga bukan segalanya. Kalau Tuhan menghendaki buta gimana? Ya sudah, terjadilah. Tapi jangan komplain. Ini kesalahan dokter, ini kesalahan Tuhan. Bukan. Dosa yang menyebabkan kita tidak didengar doa-doa kita. Mengapa kita perlu mempercayai Allah di dalam Yesus sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita? Karena dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Dunia itu tidak akan menjadi lebih baik. Kalau kita mengikuti YouTube, peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang membuat sukacita senang dengan yang masalah persoalan, itu banyak yang masalah dan persoalan daripada yang sukacita. Ya. Jadi dunia ini tidak akan menjadi lebih baik. Walaupun sepertinya semua baik-baik aja, teknologi berkembang dengan pesat, tapi moral dan kualitas kehidupan manusia tidak semakin baik. Tidak semakin baik. Apa yang terjadi seperti di 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Coba tolong Pak Harto baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, itu keadaan akhir zaman ini. Semua diukur dari uang. Kemarin saya kaget loh, dari grup pendeta GBI Jateng diunggah bahwa hati-hati loh. Jangan pikir kalau kita berada, nggak perlu saya sebut kotanya karena nanti menjadi masalah ya. Saya tapi waktu ke Israel mampirnya di situ kota itu. Kotanya memang wah luar biasa. Indah ya, ada taman yang bunga yang indah banget. Ternyata hari-hari ini rumah sakitnya itu tempat orang bisnis organ tubuh.
Banyak orang yang ke sana, berlibur ke sana, ya, jeng-jeng, ndak balik. Sakit ndak balik. Karena organ tubuhnya diambil, diperjualbelikan. You have money, okay. No money, go to hell. Itu akhir zaman. Dan saya pastikan semakin lama tidak akan menjadi lebih baik, semakin berat. Hanya orang yang berlindung dalam naungan yang Maha Tinggi akan berkata, Allahku tempat perlindunganku. Sebab apa? Manusia hidup dalam jerat dosa. Coba tolong Pak Arto baca Mazmur 91 ayat 3. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Manusia hidup dalam penyakit sampar yang busuk. Dosa itu busuk, tidak ada dosa harum. Penyakit sampar itu sama seperti itu. Ya, ngeri. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan kita dari jerat sampar dosa itu. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 dan 39. Tolong Pak Arto baca. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya. Dalam pengakuan GBI, bahasa roh adalah tanda awal orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi tidak setiap orang, kalau kita bisa hafal langsung kita berbahasa roh. Tidak gampang Bapak Ibu. Buah-buah rohnya itu yang penting. Kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, sampai kita itu buah-buahnya Roh Kudus itu tidak nampak dalam hidup kita, ya pasti dipertanyakan. Dan itu menjadi masalah dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi ini subtema kita adalah Why Human Complain. Mengapa manusia mengeluh? Setiap orang mengeluh akibat dosanya. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Kita akan berdoa sebentar. Mari kita akan satukan hati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar, untuk perjamuan kudus yang menyucikan segala dosa-dosa kita. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur yang tersedia pagi ini. Biarlah lewat perjamuan kudus dalam roti dan anggur, Tuhan, setiap kali kami melakukan menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Haleluya. Dan kalau Engkau Allah yang bangkit, Allah yang berkemenangan, kami pastikan kami akan terbebas dari jerat-jerat dosa. Kami mampu untuk melakukan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Itu bukan karena kehebatan kami, tetapi karena Roh Kudus, Roh penolong menopang kami.
biarlah lewat perjamuan ini Tuhan terjadi sesuatu perubahan dalam hidup kita, dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sambut perjamuan kudus pagi ini. Yang percaya berkata amin, amin. Kita angkat pujian darah-Mu Yesus. Bagimu, karena ku tahu ku berkelit oleh curahan darah. Bebaskanku, darah-Mu Yesus, bahkan ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Darah-Mu Yesus, sucikan kami. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan kami menjadikan baru. Karena ku tahu telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Di nama-Mu, karena ku darah-Mu Yesus, sucikan kami. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan kami menjadi
persembahkan daku, ku jadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Sucikan daku, darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, bebaskan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. sekali lagi. Jadikan baru. Bapak Ibu yang akan ikut perjamuan kudus, ada yang belum terima roti, yang di atas semua sudah. Ada yang belum terima anggur mungkin, yang di bawah semua sudah. Baik, saya akan bacakan firman Tuhan sebelum kita makan roti dan minum cawan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Pagi ini kita akan mengaku roti sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah 2000 tahun yang lalu. Karena segala dosa kita, segala kutuk telah dipikul oleh Tuhan. Apakah kita menyadari? Pernahkah kita mengeluh karena segala dosa yang kita lakukan? Pagi ini mari kita mengaku, hanya Tuhan Yesus yang sanggup menebus kita, memulihkan kita. Percayakah engkau? Roti yang ada di tangan kananmu itu adalah lambang tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ada persekutuan indah di dalam darah Yesus, darah perjanjian yang tertumpah karena dosa-dosa kita. Setiap kali kita makan roti dan minum cawan Tuhan, kita memperingati kematian dan kebangkitannya. Dan kematian dan kebangkitan Tuhan itu menjadi kemenangan buat kita atas dosa, atas maut, atas masalah,
bahkan sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Dosa-dosa kita diampuninya oleh pengorbanan Yesus di Golgota. Percayakah engkau bahwa anggur yang ada di tangan kananmu itu adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama. Di dalam nama Yesus kita minum bersama. Dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk pengorbanan Tuhan, untuk perjamuan kudus pagi ini Tuhan. Biarlah apa yang telah Tuhan sediakan buat kami menjadi jaminan kami untuk tetap Tuhan bersukacita di dalam Engkau. Ya Yesus. Karena Engkau Allah yang menopang kami, menyertai kami. Haleluya. Ajar untuk setiap kali kami mengingat akan segala dosa-dosa kami dan bertobat Tuhan, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Itu cukup buat kami untuk terus melangkah sampai Maranatha Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa. Pujian, kemuliaan, ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk segala berkat perjamuan kudus yang telah Tuhan sediakan pagi ini. Yang percaya berkata, amin. Saya serahkan kembali pada Pak Manurung. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melaksanakan perjamuan kudus, dan kita menyimak bersama-sama warta gereja. Dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Hosea Editiono. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 10 September 2023 dengan pembicara Bapak Didik Cahyo Kartiko. Berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ada pengumuman tambahan. Kepada seluruh panitia Natal 2023 diharap tinggal setelah ibadah untuk mengikuti rapat Natal. Komisi Pendidikan GBI NIAS memberikan kesempatan beasiswa pendidikan tahun ajaran 2023-2024 untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk anak-anak Bapak Ibu, jemaat yang membutuhkan harap menghubungi Ibu Trifosa atau Bapak Handono. Syarat dan ketentuan berlaku. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengucapkan pengakuan iman GBI. 2, 3.
Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga, adalah juru selamat pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Serahkan kepada Bapak Gembala untuk doa berkat. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan bawa dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi ini. Baik lewat pujian, lewat firman-Mu, persekutuan di dalam tubuh dan darah Tuhan. Dan setiap acara yang kami lewati, kami benar-benar diberkati Tuhan. Sekarang kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang sudah hadir dalam ibadah onset pagi ini. Yang lemah Tuhan kuatkan dan buka jalan bagi mereka yang hari-hari ini mengalami kesukaran hidupnya. Engkau adalah Allah yang peduli, Allah yang menyertai kami. Kami tetap dan terus berdoa bagi bangsa dan suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan Amin. bagi setiap suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga dan bersyafaat untuk Pilpres yang sudah semakin dekat 2024 nanti. Kami percaya yang terbaik yang berkenan di hati Tuhan, Tuhan akan munculkan sebagai pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Sekarang Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah, kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak Allah, ditebus diselamatkan dalam anugerahnya, dalam dimensi waktu tanpa batas, kita menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus menyertai memberkati kita semua. Apapun yang dikerjakan disertai Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.